Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa lelah dengan hidup ini? Sudah berusaha sekuat tenaga, tapi masalah tak kunjung juga selesai. Doa sudah dilangitkan setiap malam, tapi jawabannya belum juga datang. Mungkin kamu sempat bertanya dalam hati, kenapa aku diuji terus? Apakah Allah sudah tidak peduli kepadaku? Tapi tahukah kalian, justru di saat kita merasa paling berat, paling jatuh, dan paling sendiri, disitulah sebenarnya tanda cinta Allah sedang nyata hadir untuk kita semua. Ujian itu bukan bukti bahwa Allah benci, justru itu adalah bahwa Allah tidak ingin kita jauh darinya. Tonton video ini sampai selesai, karena kita akan membahas 5 tanda bahwa ujian hidup adalah bentuk kasih sayang Allah, bukan hukuman. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tuliskan di komentar, "Ya Allah, kuatkan aku dalam ujian ini." Karena mungkin doa kecil ini akan menjadi awal dari jawaban besar yang selama ini kita nanti-nantikan. Saudaraku, banyak orang berpikir ketika hidup mereka sulit, ketika kehilangan datang bertubi-tubi, atau saat doa tak kunjung terkabul, maka itu artinya Allah sedang murka. Mereka merasa diabaikan, ditinggalkan, bahkan mungkin mulai bertanya-tanya, apakah aku sudah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kenyataannya bisa jadi sebaliknya. Ujian hidup bukan selalu tanda keburukan. Justru itu adalah bukti bahwa Allah sedang memperhatikan kita lebih dekat dari biasanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jangan terburu-buru menyalahkan takdir saat kita diuji, karena bisa jadi di balik sakitnya hati kita hari ini, Allah sedang menanamkan cintanya yang besar kepada kita semua. Inilah 5 alasan kenapa kamu tidak mesti putus asa ketika kita sedang diuji. Yang pertama adalah Allah ingin menghapus dosamu di dunia. Kadang kita lupa bahwa kita bukanlah manusia yang suci. Dalam perjalanan hidup, kita telah melakukan banyak dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Tapi karena Allah Maha Penyayang, Dia tidak ingin kita membawa semua dosa itu ke akhirat, maka Allah kirimkan ujian, kesedihan, kehilangan, sakit, atau kegagalan. Bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk menghapus dosa-dosa kita yang tertanam dalam diri kita semua. Seperti pohon yang daunnya gugur ketika diguncang angin, begitu pula dosa seorang hamba akan gugur ketika ia diuji dan tetap bersabar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan dari yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah bukti bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap detik rasa sakit, bahkan setiap rasa tidak enak yang kita rasakan, semua tidak sia-sia. Allah menghitungnya, Allah menjadikannya sebagai penebus, agar kita bisa sampai ke surga dengan lebih ringan, tanpa membawa beban dosa yang memberatkan hisab kita nanti. Maka saat kamu diuji, ingatlah, bisa jadi itu bukan hukuman, tapi pembersihan jiwa, agar kelak kamu bisa kembali kepadanya dalam keadaan bersih dan mulia. Yang kedua, Allah sedang menaikkan derajatmu. Ujian bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi juga untuk menaikkan derajat seorang hamba di hadapan Allah.
Semakin besar ujian yang Allah berikan, semakin besar pula kedudukan yang tengah disiapkannya untuk kita. Lihatlah para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia terbaik, tetapi justru merekalah yang menghadapi ujian paling berat. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf difitnah, dipenjara, dan dijauhkan dari keluarga. Nabi Muhammad SAW sendiri kehilangan orang-orang yang dicintainya, diusir, dihina, bahkan disakiti oleh kaumnya. Tapi justru karena ujian itulah nama mereka harum di dunia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang semisalnya, dan yang semisalnya lagi. Seseorang diuji sesuai kadar agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, kalau kamu merasa ujian hidupmu berat, bisa jadi itu pertanda bahwa Allah melihatmu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Allah ingin derajatmu terangkat. Allah ingin menjadikanmu hamba yang lebih sabar, lebih kokoh, dan lebih dekat kepadanya. Maka jangan menyerah. Karena di balik rasa sakitmu ada tangga yang tak terlihat yang sedang Allah siapkan untuk membawamu lebih tinggi. Poin yang ketiga adalah Allah ingin kamu kembali mendekat. Seringkali saat hidup kita terasa nyaman dan berjalan lancar, kita justru mulai jauh dari Allah. Salat jadi tergesa-gesa, doa tak lagi khusyuk, dan hati sibuk mengejar dunia. Tapi ketika ujian datang, tiba-tiba kita kembali menangis dalam sujud, memohon pertolongannya, mengangkat tangan di malam hari sambil berkata, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Inilah tanda-tanda bahwa ujian adalah cara Allah memanggilmu pulang. Allah tak ingin kau semakin jauh, karena Dia kirimkan goncangan bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyadarkanmu. Dalam Quran Surat As-Sajdah ayat ke-16 dan 17, Allah menyebut ciri-ciri orang yang dicintainya adalah mereka yang bangun di malam hari untuk berdoa, memohon rahmat, dan merasa takut kepadanya. Dan seringkali rasa takut itu tumbuh dari luka dan ujian yang kita alami. Maka jika saat ini kamu sedang diuji dan hatimu justru semakin dekat dengan Allah, maka ketahuilah itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk cinta yang paling lembut dari Tuhanmu. Allah sedang mengetuk hatimu agar kembali, karena Dia rindu suaramu dalam doa, rindu tangismu dalam sujud, dan rindu kedekatan yang dulu sempat hilang. Poin yang keempat, yaitu Allah sedang membersihkan hatimu. Tidak semua ujian datang untuk menghukum. Ada kalanya ujian hadir sebagai sikat pembersih hati dari kesombongan diri, dengki, atau cinta dunia yang berlebihan. Saat hidup dihantam ujian, biasanya hati kita jauh lebih lembut. Kita mulai sadar bahwa kita tidak punya kuasa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kita jadi lebih sering menangis, lebih mudah memaafkan, lebih sadar diri. Inilah cara Allah membersihkan batin kita, bukan dengan kenyamanan, tapi dengan kesulitan yang membuat kita kembali tunduk sepenuh hati. Terkadang hati yang keras hanya bisa dilunakkan dengan air mata. Maka ujian kita membuat lebih sadar akan Allah, lebih sering beristighfar, dan lebih banyak merenungi hidup. Itu tanda bahwa hatimu sedang Allah bersihkan. Dan hati yang bersih adalah hati yang paling layak untuk menerima hidayah dan kasih sayangnya. Yang kelima adalah Allah sedang siapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Salah satu bukti cinta Allah saat menguji hambanya adalah karena Dia sedang menunda sesuatu yang buruk dan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kita sering mengira kehilangan itu akhir segalanya, padahal bisa jadi itu penyelamat dari bencana yang tak terlihat. Gagal menikah, gagal usaha, gagal mencapai impian. Mungkin itu bukan kegagalan, tapi jalan memutar yang Allah pilih agar kita bisa sampai ke tujuan yang lebih indah. Maka saat hidup tak berjalan seperti rencanamu, percayalah, rencana Allah selalu hadir lebih sempurna. Jika kamu bersabar, suatu saat kamu akan melihat ternyata di balik semua air mata dan penantian itu,
Allah sedang siapkan kejutan indah yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Saat ujian datang, jangan buru-buru mengeluh. Hadapi dengan sabar, perbanyak istighfar, dan tetap jaga sholat. Teruslah berdoa walau belum dijawab hari ini, karena Allah tak pernah lalai mendengar. Dan yang paling penting, jangan jauh dari Al-Quran, di sanalah ada kekuatan yang menenangkan. Ingat, ujian bukan akhir dari segalanya, justru disitulah awal cinta Allah yang paling nyata. Maka jangan menyerah, mungkin saat ini berat, tapi itu tanda bahwa Allah sedang memelukmu lebih erat. Jika video ini menyentuh hatimu, klik subscribe dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Semoga kamu menjadi hamba yang sabar, dikuatkan dan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.